Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless 16 volt brushless dari Kyoal, merek Kyoal ya. Banyak teman-teman yang menunggu menunggu review daripada bor ini, tapi baru kali ini saya mereview, mohon maaf ya. Ini kemasannya luar, color carton, speknya ada di sini. 65 Nm ya untuk torsi yang tertulis. Untuk tipenya KY1601, brushless motor, baterai 2, speed 1 450, speed 2 2000. Ini 13 mili betulan. Ini tulisannya 13 mili ya. Torsi 65 Nm. Ini spek-spek singkatnya. Kita buka langsung aja ya. Tapi di dalamnya ini sudah kemasan koper ya, teman-teman. Ini kita buka. Kyoal. Kayak punyanya Kilet ya. Ya, Kilet yang 012 kalau nggak salah. Kayak gini. Lumayan tebel, ini bagus. Ini kalau mau ditumpuk sama koper Kyoal lainnya, pengunciannya seperti ini. Paketnya apa aja ini kita dapat? Yang pertama manual book pastinya. Ada garansi enggak? Ada ya. Ini dapat garansi, tapi ini bahasa Cina, enggak jelas. Ini buku panduannya, ada bahasa Inggris, enggak ada bahasa Indonesianya ya. Oke, lalu apa ini? Nah, dapat belt clip teman-teman, belt clip plus holder buat mata obeng kayak Dahmara. Coba dapat nggak holdernya? Saya nanti dulu. Ini kita kesampingkan. Baterainya 2, warnanya merah Milwaukee apa? Merah Milwaukee ya. 16 volt, 1,5 ampere, 5C. Soketnya soket Bulltrack Redbow X Titan kayak gini. Nanti kita buka. Ini casnya keren. Lampunya di sini. Docking ya. Ini emboss Kyoal. 1,2 ampere tulisannya. 16,8 volt. Lalu dapat mata bor. Ini enggak rapih, minimal kan dikemasin ya. Ini enggak dikemas ya, kayak gini aja. Dapat mata ruping, mata bor besi, kualitasnya biasa. Mata bor tombak 2, mata obeng. Ini mata bor besi yang kecil. Kayak gitu aja, nggak ada ya holdernya ya, nggak kayak punya Dahmara itu. Apa lupa masukin? Baik, kita rapikan dulu, kita bahas unitnya. Oke, ini dia unitnya Kyoal, tulisannya emboss mereknya. Tadi di kemasan 13 mili ya, ini kayaknya 10 mili. Tipenya 1601, speknya sesuai yang tertulis tadi di kardus. Bahan material plastik oke. Mantap sih. Rubbernya juga mantap ini. Kalau ini apa ya? Metal atau plastik? Kayaknya plastik. Angka torsi sampai di 20. Kayak seret. Kayak seret ya. Pindahan torsinya. Pindahan speed.
dan sudah penguncian satu tangan. Ini 10 mili ya, bukan 13 mili, tidak sesuai dengan yang tertulis tadi di kartonnya. Oke, reversible, LED lamp, saklar, apalagi indikator baterai. Sekarang kita tes nyala. Oke, aman nggak goyang baterainya? Kalau secara visual memang kelihatan goyang ya. Tapi gigi penjepit ini nggak goyang. Jadi yang goyang itu casing. Nah, kayak gini ya. Jadi aman teman-teman ya. Kalau cuma goyang kayak gitu namanya goyang rileks. Goyang santai. Baik, kita tes RPM di kecepatan 1. ...459 atau 460, kecepatan 2. ...1800. 16 volt yang baru saya lihat tembus di 1800. Kioal ini ya. Mantap jiwa ya, sampai di 1800 guys. Sekali lagi, betul ya, tadi di spek tertulisnya ini 2000 ya, 2000 rpm, tapi realnya 1800. Oke, nggak masalah, ini sudah paling tinggi di kelasnya. Sekarang kita akan lihat isi baterai, apakah betul 1500 mAh. Merahnya cakep ya. Mereknya CJ, tipenya INR, 1500 mAh, 5C. Oke, tapi sayangnya cuma 1500, nggak sampai di, harusnya 2000 ya, 2000 mAh. Oke, langsung kita akan tes performanya. Loop dash di 15 cm, 6,3 mili. Kecepatan 1 ya. Mode low. Ini model kayak gini agak keras ya, soalnya dia apa, membelah serat, bukan memotong serat. Kita coba. Mati ya? Mati? Apakah masih kuat? Hentakannya mantap. Lagi. Apakah bisa sampai tembus? Kalau bisa sampai tembus, mantap ya. Jangan menang di apa? Jangan mahal doang harganya ini. Harus terbukti kualitasnya. Oke, masih. Oke, masih. Ini torsinya masih terus ya, masih kuat.
Tapi teman-teman jangan ditiru. Ini hanya tes maksimalnya torsi dia aja. Masih mampu. Oke, masih mampu. Masih mampu. Masih muter. Pokoknya kita coba sampai dia nggak muter ya. Masih melawan. Kayaknya sudah nyerah dia. Oke, di 15 cm tersisa di sekitar 3 sentian ya. Ini tersisa 3 cm, berarti dia masuk 12 cm dengan teknik belah serat. Belah serat. Oke, sekarang kita coba metode potong serat. Kalau tadi kan belah serat ya, lebih keras. Tapi dia juga mampu banget ya di 12 cm. Sekarang metode potong serat. Mata bor kipas 24 mili. Coba kecepatan 2 dulu. Nggak kuat, pindah 1. Nyangkut ya. Oke, teruskan. Oke, sip lagi. Dia langsung terkikis giginya. Sudah nggak kuat menggigit ya. Tabor tembok 10 mili. Ini kita coba ke tembok ya, bukan cor-coran. Oke, ini sampai mati ya. Klip-klip. Nah, ini tak lepas.
Oke, seperti itu kemampuannya di 10 mili. Kurang kuat ya. Oke ya, itu dia tadi gambaran atau apa namanya, uji performa dari Kyoal yang menurut saya gimana ya, malah torsinya sama kayak yang lain. Jadi ya gitulah, menang mahalnya doang. Tapi kalau dilihat dari segi build quality memang sih oke ya. Dari build quality, dari kemasan kopernya juga premium ya. Tapi masalahnya torsinya ini nggak sesuai dengan harga, malah sama kayak yang generik lainnya yang di bawah 400.000 ya harganya secara torsi begitu ya. Tapi nggak tahu sih kalau secara kualitas apa namanya dinamo di skrup 15 cm tadi menyisakan sekitar 3 cm, berarti masuk di 12 cm. Nah, di 12 cm tersebut ya generik lain yang murah di bawah 400.000 mampu ya begitu. Rata-rata memang seperti itu di kayu di kayu yang agak keras sedikit ya, maksudnya dengan metode belah serat tadi kayak gitu. Kalau potong serat, nah potong serat pun dia nggak bisa ambles ya, jadi torsinya masih nggak sesuai harga maksudnya, jadi masih sama dengan yang lain begitu ya teman-teman. Kalau secara ngebor, tenaga ngebor ya sama aja sih, tenaga ngebor, tenaga ke tembok. Nah ke tembok itu tadi cuma 10 mili loh, mata bor 10 mili. Sementara dulu saya nge-review Dahmara, mata bor tembok kalau nggak salah di 14 mili itu bisa tembus. Nah ini malah nggak kuat ya, tinggal ya memang kuat, kurang lebih menyisakan sekitar 2-3 cm lagi, dan dia udah nggak kuat mati-matian kayak gitu. Waktu saya tes Dahmara oke itu Ken series ya 14 mili lagi. Kalau ini kan tadi cuma 10 mili mata bornya, itu pun nggak kuat. Nah jadi soal tenaga ya saya nggak rekomen lah di harga sekian ya. Jadi harga di 480.000, 460, 480.000 ini masih tergolong tidak sesuai harga begitu. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak perlu banyak yang saya tes, karena saya tes itu sekedar ingin tahu performa maksimalnya. Jadi kalau teman-teman nanya bisa nggak buat ngeruping, ya jelas bisa. Ngebor besi ya jelas bisa ya, nyekrup apalagi ya. Jadi yang saya praktekkan tadi batas maksimal kemampuan dia di sekrup yang saya praktekkan tadi ya, dia batas maksimalnya seperti itu. Jadi jangan dipaksakan lagi ya, karena nanti bisa terbakar modul ataupun dinamonya. Jadi kalau nggak bisa seperti tadi tembus ya mata sekrup des tadi, ya bukan berarti ini jelek, tidak ya, tetap bagus ya di kelas 16 volt, bahkan RPM-nya menang telak ya untuk maksudnya dibanding generik lain yang hanya mentok di 1400-an ya, 1400-an RPM di kecepatan 2. Tapi Kyoal ini sampai di 1800 bahkan 1900 ya. Kurang lebihnya seperti itu, 1890-an, jadi mendekati 1900. Jadi secara RPM ini sudah mantap atau sudah oke lah ya. Cuma secara torsi ini masih dikategorikan sama dengan generik lain. Oke, selera di tangan masing-masing, pilihan di tangan masing-masing. Saya hanya mereview saja, hanya membandingkan ya, selebihnya di tangan teman-teman antara mau ambil ini atau tidak, begitu ya. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.